Awalnya dipandang sebelah mata dan disepelekan orang sekitar, kini Kang Wardi membuktikan ia bisa budidaya belut dengan sukses. Bermula dari sebuah tong bekas, kini ia punya 200 kolam belut. Semua bermula pada 2010 saat ia pindah dari kampung halamannya di Bogor, ke Wukirsari, Cangkringan, kampung halaman istrinya. Di Sleman ia bekerja sebagai tukang di usaha mebel. Ia dan istrinya kemudian mencoba peruntungan untuk merantau ke Kalimantan pada 2014. Namun, 3 tahun kemudian ia dan istrinya memutuskan pulang kampung ke Wukirsari. Saya kembali kerja di tempat yang dulu, usaha mebel. Tahun 2017, saya buka usaha mebel sendiri, tapi persaingan usaha ini ketat, katanya. Lantas ia ingin buka usaha lain. Di sekeliling tempatnya tinggal, rata-rata orang beternak sapi, kambing, budidaya ikan nila, dan lele. Terlintas dalam pikirannya untuk kemudian melakukan budidaya belut. Saya tanya sana-sini ternyata katanya belut nggak ada, saya nyoba ngurek atau mancing belut, juga belutnya kecil-kecil. Mereka nggak percaya pas cerita kalau belut bisa besar. Tertantang ingin punya pendapatan tambahan dari budidaya belut, Kang Wardi memutuskan untuk serius dengan rencananya. Ia mencari informasi tentang bagaimana beternak belut dari internet. Setiap informasi tidak ia telan mentah-mentah. Semua orang bilang, budidaya belut itu susah, mending ternak ayam. Rencananya untuk budidaya belut juga direspon kurang baik oleh teman-temannya bahkan oleh istrinya. Mereka menyarankan untuk ternak ayam atau memelihara ikan yang sudah umum saja seperti lele atau nila. Ada banyak yang ngasih tahu saya untuk ke pasar godean. Saya keliling pasar, banyak yang jual, tapi pas bilang saya buat budidaya, mereka juga bilang, belut kok dipelihara, belut yang untuk konsumsi, kata Kang Wardi. Sama seperti suara orang-orang sebelumnya, bos belut hasil tangkapan alam ini menyampaikan hal yang sama. Bahkan bercerita ada orang yang pernah beli setengah kuintal untuk dibudidaya, tapi saat panen hanya tinggal beberapa kilogram saja. Akhirnya, Kang Wardi tetap membeli 2 kg belut yang masih ukuran kecil. Sebelumnya ia sudah mencari informasi tentang bagaimana budidaya belut lewat internet. Awalnya ia menggunakan drum bekas obat yang ia potong jadi 2. Media tanam juga sudah ia sesuaikan dengan informasi yang ia dapat. Baru beberapa hari, belut-belutnya mati. Pikir saya, kalaupun mati, belut-belut itu masih bisa ia konsumsi, kata Wardi. Ia kembali membeli bibit belut. Namun, istrinya makin keras protesnya. Hal yang istrinya khawatirkan terjadi. Belut-belut itu kembali mati. Berbohong ke istri lalu sukses punya 200 kolam. Setiap kali belut-belutnya mati, Kang Wardi mengamati dan menganalisis sebabnya. Ia kemudian memutuskan membeli belut lagi. Kali ini ia membeli bibit belut dari Kalimantan. Untuk mengambil hati istrinya, akhirnya Kang Wardi berbohong. Saya bilang, kalau benih belut itu titipan teman untuk dipelihara. Kalaupun mati nggak apa-apa, kata Kang Wardi tertawa. Ternyata uji cobanya yang ketiga untuk budidaya belut sukses. Belut-belut itu bisa hidup. Kang Wardi kemudian memanen belut-belutnya 4 bulan dari sejak ia tebar. Saat panen istri saya tanya, lo sudah panen kok temannya nggak datang? Alasan saya, teman saya ingin belutnya dikembangkan lagi, jadi hasil panenannya nggak dibagi, ujar Kang Wardi tertawa. Saat memanen belut-belut itu, ternyata ia menemukan ada belut-belut kecil di kolam belutnya. Rupanya belut yang ia tebar kawin, bertelur dan menetas tanpa ia sadari. Belut-belut hasil panenan pertama itu kemudian ia kembangkan lagi hingga sekarang sudah ada 200 kolam. Ketika mulai memanen belutnya, Kang Wardi sempat khawatir tidak bisa menjual ke pasar. Alasannya belut itu mahal. 1 kilogram untuk belut konsumsi sekarang harganya Rp80.000. Logikanya orang mending beli ayam, atau ikan lain, kata Kang Wardi. Temannya menyarankan untuk menjual lewat media sosial. Kang Wardi lantas menawarkan di Facebook, dan ternyata banyak orang yang tertarik untuk membeli. Jadi kalau dulu bingung mau jual kemana, sekarang malah bingung buat memenuhi pesanan, kata Kang Wardi. Ia akhirnya memutuskan untuk fokus dulu pada pengembangan kolamnya. Target saya punya 2.500 kolam belut, kata Kang Wardi.
Gara-gara postingannya di Facebook, orang-orang dari berbagai daerah banyak yang datang ke rumahnya. Mereka ingin belajar untuk budidaya belut. Bahkan kemudian ada instansi dari luar kota yang memintanya untuk menjadi narasumber. Saya bilang nggak bisa presentasi. PowerPoint saja saya saat itu nggak tahu, katanya tertawa. Akhirnya dari pengalaman menjadi narasumber itu, Kang Wardi berpikir untuk membuka pelatihan budidaya belut di rumahnya. Namun, uniknya, Kang Wardi tidak meminta bayaran. Ia justru menggratiskan biaya pelatihan. Tujuannya biar semakin banyak orang yang budidaya belut, ketersediaan belut itu masih sedikit di Indonesia. Kalau semakin banyak yang memelihara belut, harga di pasar akan turun. Misalnya jadi 30.000 per kilogram, nah dari situ kan belut jadi seperti ayam, yang konsumsi banyak. Bukan hanya kalangan tertentu saja, katanya. Tiga hal agar budidaya belut itu sukses. Dalam pelatihan ia akan membeberkan rahasia bagaimana ia sukses mengembangkan kolam belut dari 1 tong sekarang menjadi 200 kolam. Menurutnya, jika sudah tahu tekniknya maka beternak belut bisa jadi sesuatu yang gampang dan murah. Setidaknya menurut Kang Wardi ada 3 hal untuk sukses budidaya belut yaitu dalam pembuatan media kolam, pemilihan bibit, dan pemberian pakan yang pas. Media tanam yang baik menurut Kang Wardi punya unsur lumpur, jerami, dan cacahan batang pisang, dengan komposisi yang tepat. Selain itu penting untuk terlebih dulu media tersebut difermentasi hingga menghasilkan pakan alami untuk belut. Selanjutnya adalah memilih benih belut yang bagus. Analisis saya kenapa waktu ketiga kalinya saya berhasil karena bibitnya pakai belut rawa, yang mungkin belum terkontaminasi zat kimia seperti yang ada di sawah, katanya. Agar tidak terjadi kanibal, penting untuk mengamati belut di kolam dan menyediakan makanan tambahan. Banyak yang bilang juga kalau salah satu kendala dari beternak belut adalah waktu panennya yang lama. Namun, Kang Wardi meyakinkan, soal waktu panen sebenarnya sesuai dengan keinginan peternak. Tergantung apakah ingin panen dalam bentuk kecil, sedang atau besar. Untuk dijadikan peyek, belut goreng, atau sambal belut. Kalau soal waktu panen itu sebenarnya bisa kapan saja. Mau masih kecil dipanen itu bisa untuk peyek. Hitung-hitungannya itu, saya nebar benih yang besarnya seperti rokok dalam 4 bulan beratnya naik 4 kali lipat, kata Kang Wardi. Oh ya soal apakah istrinya masih marah, tentu saja sekarang tidak lagi. Bahkan sangat mendukung. Di lokasi kolam belutnya yang sekarang, bahkan istrinya membuka warung. Sehingga ketika ada tamu yang berkunjung bisa langsung mencicipi menu serba belut yang istrinya masak. Saya baru cerita ke istri saya kalau sebenarnya saya itu bohong saat bilang ada teman yang titip bibit belut. Itu juga saya belum lama ngakunya, kata Kang Wardi tertawa.